Apa yang Nabi haramkan padahal itu halal, sebagaimana pertanyaan Allah ke Nabi dalam surat At-Tahrim? Madu. Nabi mengharamkan madu dengan alasannya ada di surat At-Tahrim, ya, untuk supaya istri-istrimu senang, ya. Jadi menyenangkan istri itu boleh, tapi dengan cara yang haram tidak boleh. Mengharamkan yang halal. Madu kan halal, ya. Agak panjang ceritanya, diawali dari kecemburuan Aisyah karena Nabi terlalu lama di rumah Maria Al-Qibti. Biasa Nabi setelah asar itu mengunjungi istri-istrinya yang 9 itu. Jadi dari habis asar sampai maghrib itu berkunjung ke istri-istrinya, karena nggak terlalu jauh kan, dekat-dekatan. Ya mungkin kalau istilah kita 10 menit ya, nah, cukuplah. Nah, nanti habis maghrib atau habis isya beliau pulang ke istri yang giliran malam itu. Selalu seperti itu. Nah, bahkan pernah, bukan tiap hari ya, dari habis asar itu sampai menjelang maghrib itu beliau menjimak semua istrinya, karena beliau diberi kekuatan oleh Allah dengan kekuatan laki-laki yang luar biasa, sangat luar biasa. Nah, Aisyah nunggu-nunggu. Ya, bukan Aisyah doang, semua istri beliau menunggu-nunggu. Beliau masuk ke kamar, ke rumah istri masing-masing. Nah, ini pas di sebelum Aisyah, yaitu Maria Al-Qibti, agak lama karena disuguhi madu, ya, minum madu agak lama mungkin, ya. Muncullah kecemburuan Aisyah. Aisyah mengajak Hafsah untuk membohongi Nabi, ya. Manusia semulia Aisyah yang dijamin masuk surga, tapi ya masih manusia, masih perempuan. Beliau bukan malaikat, artinya berbuat salah, berbuat keliru, ya manusia, namanya manusia. Maka Aisyah mengajak Hafsah untuk membohongi Nabi. Nanti kalau Rasul mendekati engkau, mencium engkau, katakan bahwa mulutmu ya Rasul bau maghofir. Maghofir itu minuman berbau, padahal Nabi paling tidak suka makanan dan minuman yang berbau, aroma tidak sedap. Ya, Hafsah kebetulan mau. Nah, awalnya ke Aisyah dulu. Nah, Aisyah dibohongi, Nabi dibohongi oleh Aisyah, mulutmu bau maghofir ya Rasul. Kata Nabi, enggak, saya tidak minum maghofir, saya minum madu di rumah Maria. Ya sudah, mungkin 10 menit atau 15 menit, giliran ke Hafsah. Hafsah mengatakan dengan kalimat yang sama. Ini cerdik ya Aisyah, ya, supaya Nabi tertipu. Ya Rasul, mulutmu bau maghofir, kata Hafsah. Oh, kaget Nabi, berarti mungkin benar, kok bisa sama dua. Nggak taunya bersekongkol. Seandainya wahyu belum putus, ya barangkali, kalau seandainya wahyu sudah putus, barangkali ya sampai hari ini beliau dibohongi. Alhamdulillah wahyu belum putus. Kebohongan ini dibongkar oleh Allah di surat At-Tahrim itu, ya. Bahkan Aisyah dan Hafsah diancam di ayat itu, ya, kalau tidak mau bertaubat. Akhirnya bertaubat. Ini dalil bahwa manusia-manusia semulia para sahabat, manusia termulialah di muka bumi dibanding dengan siapapun kecuali para nabi, para rasul, ya. Mereka masih manusia. Bahwa mereka berbuat salah, bohong, dosa, itulah manusia. Allah membuka pintu taubat.
Bolehkah membayar fidyah puasa dengan beras? Ya, boleh, itu kan makanan. Tapi seandainya makanan itu matang, lebih baik. Beras kan mentah. Maka yang dilakukan oleh Anas bin Malik adalah matang. Setiap kali datang bulan Ramadan, maka tanggal 1 Ramadan atau 2 Ramadan atau 3 Ramadan, Anas bin Malik mengundang 30 fakir miskin untuk diberi makan, berarti berbuka ya, di rumah beliau. Karena beliau sudah tidak sanggup lagi berpuasa, sudah sangat tua. Maka keliru kalau membayar fidyah Ramadan itu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, ya, di bulan Ramadan. Bahkan Anas bin Malik mencontohkan awal-awal Ramadan. Bagaimana cara melakukan sujud saat imam membaca ayat sajdah? Tidak boleh kalau imamnya tidak sujud, kan tidak wajib. Kalau imamnya sujud, makmum wajib sujud. Imam tidak sujud, walaupun membaca ayat sajdah, makmum tidak boleh sujud. Sujudnya bagaimana? Ya sama dengan sujud-sujud yang lain. Bacaannya bagaimana? Ada riwayat, beberapa doa, tapi tidak sahih. Tidak sahih. Maka kembali kepada bacaan sujud yang sahih. Apa subhana rabbiyal a'la, apa subuhun kudus, apa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kan cuman itu bacaan sujud yang sahih. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh makmum wanita. Seandainya di depan makmum wanita itu ada hijab terlalu tinggi, kalau segini kan masih kelihatan, dia melihat jamaah laki-laki sujud tilawah, ikut. Kan ada hijab terlalu tinggi, jamaah perempuan tidak bisa melihat jamaah laki-laki. Ketika imam baca ayat sajdah, wasjud waqtarib misalnya, sujud, kan bunyinya apa? Kalau ngandelin bunyinya apa? Allahu Akbar. Mau rukuk juga sama, Allahu Akbar. Tentu jamaah perempuan nggak tahu ini rukuk apa sujud tilawah. Maka sesuatu yang tidak benar, yang keliru, bahkan bid'ah, ya, membatasi jamaah perempuan dengan jamaah laki-laki dengan hijab terlalu tinggi. Ya, bahkan di zaman Nabi tidak ada hijab. Banyak dalil. Ya. Di luar sholat bolehlah pengajian, undangan, ya, pisah antara laki-laki dengan hijab. Gitu. Adapun dalam sholat akan timbul masalah kalau dengan hijab, ya. Belum nanti kalau imam mestinya ayat awal lupa, langsung naik, sudah sedekap, dikasih peringatan subhanallah, dia nggak dengar atau sudah telat, ya kan nggak boleh balik lagi. Ya tentu jamaah perempuan nggak tahu, dikiranya atahiyat, nanti Allahu Akbar lagi dikiranya naik, wah udah nggak karu-karuan itu, ya kan, antara jamaah laki-laki dengan perempuan. Gitu. Nanti terakhir sujud sahwi, apalagi ini, mestinya assalamualaikum malah Allahu Akbar lagi, karena nggak tahu masalah. Maka dengan mengikuti sunnah Nabi, permasalahan itu akan selesai. Ini salah satu di antara puluhan, mungkin ratusan masalah yang akan terselesaikan dengan cara mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah setelah mandi junub dan wudu dari rangkaian mandi junub harus berwudu lagi sebelum sholat? Tidak, sudah termasuk. Bahkan wudunya kan sebelum mandi junub apa setelah mandi junub sunahnya? Sebelum. Kita ikuti persaksian Aisyah
aku melihat Rasulullah ketika mandi junub, hal pertama yang beliau lakukan adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, membasuh dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, lalu menggosokkan tangan kiri tersebut ke lantai, ke tanah, ke bawah. Setelah itu beliau berwudu. Sebelum mandi nih, beliau berwudu hanya tidak dengan kaki. Berwudu biasa antum tahu, tapi kakinya tidak dibasuh. Kemudian beliau mengguyur kepalanya 3 kali. Kemudian seluruh badannya 3 kali, diawali dari yang kanan. Terakhir kaki. Terakhir kaki dengan digosok-gosok seolah seperti akhir wudu. Dan setelah itu beliau langsung sholat, tidak wudu lagi. Bahkan Aisyah mengatakan berlebihan wudu setelah mandi, berlebihan dulu. Berlebihan kan tidak baik, tidak benar. Sedangkan Nabi mengatakan tidak ada yang lebih sempurna dari mandi. Artinya kalau sudah mandi sudah sempurna, tidak perlu wudu lagi. Wallahu. Silakan. Ya. Ya. Iya, justru itu ya, bahwa untuk mencari negeri akhirat itu, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, apa semuanya hanya dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, wirid, tawaf, sa'i, haji, umroh? Kan tidak. Seperti tadi, ada dengan nyuapin ibu kita, ada dengan membangunkan rumah-rumah kumuh supaya ditempati oleh para fakir miskin, gitu. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan di dunia ini mestinya semuanya ada hasilnya nanti di akhirat. Cuman ada kalimat terakhir, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahwa engkau masih punya bagian di dunia. Ini teguran Allah, nasihat Allah terhadap Nabi yang punya pakaian satu-satunya, diminta orang dikasih. Artinya mestinya jangan dikasih, ya, bahwa engkau punya bagian di dunia ini. Punya pakaian, bisa makan, bisa minum, punya rumah, itu hak kita, bagian kita di dunia. Bahkan punya kendaraan, tidak tercela kan? Wallahu. Habis ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum